أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، باسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر. لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا الله بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك، اللهم افتح لنا أبواب بركاتك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita bersyukur pada hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul sama-sama belajar, bertafakuh, mendalami. Mayuridi khairan berfakuh fiddin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, maka hambanya dijadikan tafakuh, haus akan ilmu agama. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertafakuh. Tafakuh itu memahami, mendalami, mengerti. Bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan perilaku. Karena afatul ilmi an-nisyan. Bencana ilmu adalah lupa. Bagaimana supaya tidak lupa? Kita harus aplikasikan. Subhanallah. Kalau kita tidak aplikasikan, tidak kita praktekkan, maka akan lupa mendapatkan bencana. Afatul ilmi an-nisyan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang sederhana, adakah di antara kita yang tidak hafal Al-Fatihah? Insya Allah semua hafal, anak kecil pun hafal. Kenapa hafal? Karena setiap hari kita membacanya, membacanya. Subhanallah. Karena dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak lupa insya Allah. Nah, tetapi kalau jarang, seandainya Bapak Ibu sudah hafal surah An-Naba, berandai-andai, kemudian jarang dibaca, dia akan lupa. Begitulah afatul ilmi an-nisyan. Bencana ilmu adalah lupa. Kita mendapatkan ilmu di sini, tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ilmu di sini akan lupa, hilang begitu saja. Maka ilmu yang kita pelajari, tolong kita praktekkan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu insya Allah Subhanahu wa taala bisa mempraktekkan apa yang kita kajian hari ini insya Allah. Bapak Ibu insya Allah Subhanahu wa taala, hidup itu tidak lepas dari musibah. Hidup itu tidak lepas dari kesengsaraan. Kalau kenikmatan pasti semuanya senang, semua suka. Ya. Wabalawun bil hasanati wasayat, dan kami uji mereka dengan kenikmatan dan kesengsaraan. Jadi hidup adalah ujian. Ujian apa? Ada ujian kenikmatan, ada ujian kesengsaraan. Subhanallah. Maka alladzi khalaqal maut, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayat, dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Saya ulangi lagi, ialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa enggak kebalik, Ustaz? Ini redaksinya alladzi khalaqal maut. Maut dulu disebut.
wal hayat, yaitu kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji siapa di antara kalian, ayyukum ahsanu amal, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Memang liyabluwakum artinya adalah untuk menguji. Subhanallah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu. Diciptakan begitu indah di muka bumi, tapi keindahan ini adalah untuk ujian buat kita semua. Yang pertama surat Al-Mulk, yang kedua adalah surat Al-Kahfi. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, memang garis hidup adalah ujian. Kenapa disebut dengan al-maut dulu? Supaya kita melihat ujian ini ringan. Kenapa? Karena ada pembanding kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Subhanallah. Nah, inilah yang harus kita bangun di dalam diri kita. Obsesinya adalah akhirat. Maka tidak aneh redaksi Al-Quranul Karim. Kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ. Kata-kata wabashir aneh. وَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ini redaksi Al-Quran. Ternyata orang dapatkan musibah, kesengsaraan itu ada kabar gembira. Disinilah kesengsaraan membawa nikmat. Al-Quran yang mengatakan demikian. Dan pasti Al-Quran adalah benar. Tidak mungkin Al-Quran salah. Karena redaksi Al-Quran wabashir adalah kasih kabar gembira. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini redaksi Al-Quran Al-Karim yang mana kita mencoba untuk memahaminya dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana memahami Al-Quran? Tentu Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir ayat bil ayat. Bagaimana memahami Al-Quran lagi? Al-Quran dengan hadis, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Maka itu kita membaca Al-Quran Al-Karim. Wala nabluwanakum, sungguh-sungguh. Ini bahasa Arab yang diindonesiakan. Tetapi di dalam bahasa Indonesianya akhirnya dipotong. Pasti kami uji. Subhanallah. Dengan apa? Dengan sedikit. Jadi cara memandang kesengsaraan, lihat hanya sedikit. Cara memandang kesengsaraan. Baik, kita akan share. Ya. Di sini redaksi Al-Quran, nanti kita akan tafsirkan dengan ayat suci Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Lihat Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, redaksinya lam taukid wala nabluwannakum. Lam taukid, ini taukid itu apa artinya? Sungguh. Nun taukid musyaddadah, dan di sini nun taukid adalah wala nabluwannakum, lannakum tasydid. Jadi kalau diterjemahan sungguh-sungguh kami akan uji kalian. Nah, diterjemahkan karena ini kepanjangan, diterjemahkan pasti. Jadi itu kepastian. Siapapun dia pasti ada ujian. Pasti. Nah, menguji dengan sedikit. Lihat ini kata-kata sedikit. Anda tidak boleh protes Al-Quran. Kecenderungan kita menghitung musibah. Saya diginikan. Padahal ujian hanya sedikit. Sedikit, bagaimana mengukurnya sedikit atau banyak? Harus ada pembanding. Sedikit dengan apa? Dibandingkan nikmat-nikmat Allah. Bandingkan. Nah, ketika kita masuk dalam ujian dan pikiran kita seakan-akan ujian itu banyak dan berat, maka Anda tidak mengikuti aturan Al-Quran, sehingga kita dalam keadaan gelap, sehingga kita dalam keadaan susah, sehingga kita bergelisah, gundah, gulana, galau, berkeluh kesah, bahkan mengumpat-ngumpat. Kenapa? Karena melihat musibah adalah segalanya. Padahal musibah itu hanya sedikit. Ini redaksi Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau kita lihat wala nabluwannakum bisyai'in, satu kalimat ini saja sudah hati kita protes. Kok protes? Karena di dalam hati kita ada fujur. Fujur itu apa? Kekuatan yang mengajak kepada kemaksiatan. Kekuatan bicara apa? Musibah itu banyak. Maka kalau kita melihat orang, kecenderungan kita melihat kejelekannya, lupa kita bersyukur kebaikan orang itu. Ini redaksi Al-Quran. Jadi kata-kata sedikit ini harus kita pahami. Lanjut. Setiap orang mempunyai ujian beda-beda.
Al-khawf, ada ketakutan, khawatiran. Khawatiran sekarang, khawatiran masa depan, nanti jangan-jangan, ketakutan. Ada lagi, ada orang diuji dengan ju', kelaparan. Alhamdulillah kita tidak ditimpa dengan kelaparan sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Subhanallah. Wa naqsi minal amwal. Kalau kita tidak punya harta, sempit, sedang diuji kita. Ada diuji dengan kekurangan harta. Kita kebutuhannya A, B, C, D, E, F, G, H, tiba-tiba kita punya uang cuma A, B, ataupun A, ataupun tidak sama sekali. Kita punya kebutuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita punya dana hanya untuk 1, 2, 8 yang tidak tercover. Itu ujian. Tapi ingat, sedikit, kok sedikit? Karena kebanyakan tercover insya Allah. Tercover apa? Nikmat Allah begitu banyak. Anda nafas tidak bayar, Anda melihat tidak bayar, kita semua tidak bayar, free of charge. Ya. Wal anfus, nah, jiwa. Kadang-kala kita gundah, gelisah, dihina orang, merasa disakiti orang, merasa harga diri kita diinjak-injak, merasa, itu ujian. Dan setiap orang punya ujian masing-masing, berbeda-beda. Wassamarat, para petani mau tanam, mau panen, ternyata kena orang. Padinya dimakan orang. Subhanallah. Padinya dimakan tikus, sudah mau panen nggak jadi. Nah ini di dalam bahasa, ya kita lihat konteksnya buah-buahan seperti apa. Orang punya properti, nggak laku-laku, bahkan kebakaran, na'udzubillah min dzalik. Tapi yang aneh wabasyir, ini yang aneh sekali. Kata-kata kasih kabar gembira, ini yang aneh. Jadi ada dua kata-kata aneh, pertama adalah sedikit, yang kedua adalah kabar gembira. Kabar gembira kenapa aneh? Karena yang namanya berita duka, ujian pasti kabar duka. Subhanallah. Kenapa disebut dengan kabar gembira? Karena ada kenikmatan di balik itu yang mana kita tidak paham. Jadi kita masuk hadisnya. Siapa yang bisa memahami ini? Lihat kata-kata, yaitu orang yang sabar. Maka orang bisa bersabar karena dia tahu di balik ini ada kenikmatan yang luar biasa. Nah, disinilah siapa orang sabar. Nah, kita lihat ayatnya yang kita hafal semua. Insya Allah nggak ada yang nggak hafal ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna rajiun. Apabila mendapatkan musibah dia mengatakan inna, sungguhnya kami, lillah, sungguhnya kami semua adalah milik Allah. Nah, musibah yang terbesar adalah ini milik aku, ini milik aku, ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku. Sehingga aku yang punya, aku yang ngatur, harus sesuai dengan aku yang punya, aku yang ngatur, harus sesuai dengan aku yang punya. Aku. Nah inilah fujur. Padahal ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Allah yang punya, Allah yang mengatur. Allah yang punya, Allah yang mengatur. Nah, kebanyakan kita ini milik aku, maka musibah terbesar dalam diri kita adalah ketika kita ucapkan ini milik aku, merasa memiliki, itulah musibah, termasuk tubuh kita. Kalau tubuh Anda adalah milik Anda mengatur berapa kali nafas satu hari, berapa kali Anda memejamkan mata atau berkedip mata kita. Kita tahu, tapi kita tidak pernah memikirkan ini karena yang ngatur adalah yang punya, siapa itu? Allah. Detak jantung kita semenjak kita lahir, ataupun semenjak kita di dalam perut ibu, jantung kita sudah berdetak. Sudah berapa kali berdetak. Sudah berapa kali berdetak, kita tidak tahu detakan jantung kita. Karena Anda tidak pernah ngatur. Kenapa? Karena itu bukan milik Anda. Maka kita kadang-kala sakit karena memang bukan milik kita. Subhanallah. Itu baru tubuh kita. Lembaran hidup kita juga bukan milik kita. Lihat A atau B. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, A atau B. Ini selalu saya ulang-ulang, mungkin sudah tidak terhitung saking seringnya. A atau B. Mayoritas lembaran hidup kita. Mayoritas lembaran hidup kita A sesuai dengan perkiraan kita. B unpredictable, di luar prediksi. Yang benar adalah B, di luar prediksi. Sampai kajian pada hari ini pun di luar prediksi. Di luar prediksi semua. Kemarin harusnya saya memimpin zikir dari awal, nggak bisa, ternyata dadakan, sangat tidak bisa, tidak memungkinkan. Di luar prediksi. Ini menunjukkan siapa yang punya adalah Allah, Allah yang punya, Allah yang ngatur. Hai manusia, aku yang punya, aku yang mengatur. Nah,
Kebanyakan orang, aku yang punya, aku yang ngatur, saya, bukan Allah. Nah ini yang salah. Maka itu saya ulang-ulang, kemarin saya bikin flyer gitu. Anehnya manusia adalah, dia sendiri tidak mampu memenuhi semua keinginan-keinginan dia menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana Anda memaksa orang lain untuk memenuhi semua keinginan Anda menjadi kenyataan? Dia sendiri pribadi, secara pribadi, dia sendiri tidak bisa merealisasikan, menjadikan kenyataan apa semua yang diinginkan. Bagaimana Anda menjadikan orang lain harus sesuai dengan saya, harus sesuai dengan saya, harus sesuai dengan saya. Bagaimana? Dia pribadi aja tidak bisa. Kenapa? Karena Allah yang punya, Allah yang mengatur. Maka innalillah, semuanya kami milik Allah. Maka Imam Sya'rawi menulis tentang tafsir kehidupan Allah. Sampai saya membacanya menangis. Nanti suatu saat manusia dibuka oleh Allah Azza wa Jalla tentang lembaran hidupnya. Dulu di dunia dia komplain, apa marah, meledak-ledak. Komplain, protes kepada Allah Azza wa Jalla. Astagfirullahaladzim. Ternyata setelah dibuka oleh Allah Azza wa Jalla nanti, ya Allah, malu dia. Ternyata itu yang terbaik buat kita. Subhanallah. Karena Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta sisinya termasuk lembaran hidup kita. Nah, ini satu poin yang penting sekali. Yang wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Bukan akan. Ini kata-kata akan tidak ada. Kenapa? Kembali itu dalam keadaan kita dalam perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini dalam perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita merasa, oh pulang kembali Allah nanti. Itu salah. Karena pulangnya itu sekarang. Maksudnya gimana? Detik ini, saat ini kita dalam keadaan kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Ini ingat kematian. Disuruhlah yang disebut dengan soal mulk. Ya, kita lihat soal mulk. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kenapa dimulai dengan kata-kata al-maut? Dimulai dengan kata-kata al-maut. Alladzi khalaqal maut. Ini tadi kita sudah bacakan ayat Qur'annya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kita semua untuk apa? Untuk menguji. Kematian dulu disebut, bukannya kehidupan, tapi kematian dulu yang disebut. Ya, inilah yang kita lihat, coba di sini Al-Qur'annya, maut dulu disebut. Bukannya kehidupan, tapi maut. Maka kita akan menjadikan bumi ini, dunia ini, serta sisinya menjadi kecil. Karena obsesi kita, kematian. Kehidupan yang sungguhnya adalah setelah hidup di dunia ini. Maka disebut dengan al-maut di sini. Kematian dulu disebut. Menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Bagaimana Anda bisa menjadikan kesengsaraan ini menjadi ringan? Caranya adalah ada obsesi akhirat. Obsesi akhirat inilah yang menyebabkan akhirat menjadi harapan yang terbesar. Kita mengharapkan, ya Allah, kehidupan akhirat, dunia kecil. Maka itu ada istilah zuhud dari dunia. Zuhud dari dunia adalah, zuhud itu artinya melihatnya kecil, tidak besar. Kalau kita melihat dunia adalah segalanya besar, maka kita akan jadi beban. Itu nomor satu. Jadi ada pembanding. Pembanding pertama adalah bandingan nikmat Allah dengan kesengsaraan yang tertimpa pada diri kita. Subhanallah. Kalau kita tidak membandingkan, maka kita tidak akan bersyukur. Maka bersyukur adalah caranya adalah kita lihat kesengsaraan dengan kenikmatan. Oke, tubuh kita sakit. Kita dari lahir sampai sekarang, alhamdulillah sehat. Kalaupun sampai sekarang sakit, berapa organ tubuh yang sakit dan berapa organ tubuh yang lain tidak sakit dalam keadaan sehat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini perintah Allah, kita menghitung nikmat-nikmat Allah, bicarakan nikmat Allah. Kita ngelihat anak kita, pasangan hidup kita, semua nikmat Allah. Memang ada perilaku yang menyakitkan, tapi lihat sisi positifnya. Sehingga dalam kehidupan kita, Masya Allah, bersyukur. Nah, kecenderungan manusia melihat yang negatif, sehingga dia tersiksa dengan apa? Dengan pikirannya. Maka pikiran-pikiran negatif laksana sampah yang harus kita buang. Jangan Anda simpan. Semakin disimpan, di save,
semakin ditaruh satu folder pikiran kita, semakin Anda tersiksa dengan itu. Padahal yang lalu tidak mungkin kembali lagi. Kita melihat masa depan. Nah, melihat masa depan itulah yang disebut dengan pembanding kedua adalah akhirat. Subhanallah. Jadi ada dua pembanding. Pembanding pertama adalah nikmat dan kesengsaraan. Yang kedua adalah akhirat. Disinilah hadis yang kita akan masuki. Jadi tadi mukadimah Ustaz. Iya, tadi mukadimah. Hadis Rasulullah SAW yang akan kita bahas hari ini. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan share bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan aturan di dalam Islam yang begitu dahsyat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengirim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali-kali aku tidak pernah mengutus engkau hai Muhammad kecuali untuk sebagai rahmat bagi alam semesta. Hadis ini dari Abi Hurairah. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Ini hadis-hadis riwayat Bukhari, juga hadis riwayat Muslim. Jadi sangat kuat. Hadis Bukhari nomor 5642, hadis Muslim nomor 2573. Di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasab wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallah biha min khataya." Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita melihat hadis ini hadis Rasulullah SAW buat kita rahmatan lil alamin, rahmat buat kita. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ini nih hal yang mumpung saya masih ingat. Ketika kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, kita ucapkan itu, maka kita menggambarkan Rasulullah SAW ada di dalam diri kita. Apa? Ajarannya. Kebanyakan kita tidak sampai level itu. Seakan-akan ini tambahan kemarin saya ceramah pagi sore harinya. Jadi antara kita dan Rasul berpisah. Salah. Salah besar. Kita dan Rasul adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka betapa banyak orang bersalam dan salat pada Rasul tidak pengaruh dalam perilakunya. Karena tidak mengerti siapakah Nabi Muhammad SAW. Kita menyatu dengan Rasul, dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kemuliaan Nabi Muhammad dahsyatnya luar biasa. Maka kita memberikan apresiasi, bersalam dan salat kepada beliau. Maksudnya gimana menyatu, Ustaz? Saya tanya Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Anda mulia sekarang? Iya, mulia. Subhanallah. Kemuliaan kita dengan apa? Dengan ajaran agama Islam. Siapa yang membawa? Nabi Muhammad SAW. Di sana betapa banyak orang yang, mohon maaf, terbuka auratnya. Bahkan berzina. Hina sehina-hina. Nista. Kenapa? Tidak mengindahkan ajaran Rasulullah SAW. Kita berpakaian seperti ini tertutup. Jadi mulia. Kenapa? Siapa yang ngajarin pakaian ini? Nabi Muhammad SAW. Kita sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mengenalkan Allah kepada kita? Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kapan-kapan kita bahas lebih dalam lagi tentang salawat. Karena banyak salawat tidak ada hubungannya dengan perilaku kita. Ini yang salah. Subhanallah. Maka ketika orang membaca hadis biasa-biasa saja seperti membaca komik. Padahal itu adalah dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satupun ucapan dari Nabi kecuali wahyu dari aku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah wahyu. Tidak boleh Anda pisahkan antara hadis dengan ayat Quran. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Maka Rasulullah SAW ketika mengucapkan ma yusibul muslim, ini adalah gambaran ayat Quran. Tidak ada satupun seorang muslim yang terkena musibah, yang tertimpa min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adha wala gham. Ini semua terkena, semua orang terkena. Pertama kali dia sakit.
Ada sakit dari lahir sakit sampai wafat dia sakit. Orang-orang yang special need sakit. Dia tidak bisa sholat, tidak bisa apa, hanya gini saja. Supaya orang-orang sehat bersyukur. Subhanallah. Bagaimana bersyukur? Dia ada pembanding, ya Allah, alhamdulillah saya sehat. Kita lihat anak begini, sampai dewasa umur 20 tahun, 30 tahun, hanya ngecek segini, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya Allah, kita bersyukur pada pembanding. Tapi perlu diingat, bukan berarti orang seperti ini hina. Dia sudah jelas-jelas penghuni surganya. Allah. Jadi mulia. Oh iya, mulia. Ada lagi sakit-sakitan. Yang tadi sakit sampai wafat. Ada lagi sehat, sakit, sehat, sakit, sehat, sakit. Ada lagi sehat, sakit, sampai dia mati. Ini semua menggugurkan dosa-dosa. Ada si X, dia punya anak. Anaknya adalah special need. Special need, dia berkebutuhan khusus. Sekolahnya sekolah SLB kalau dulu kan, sekolah luar biasa. Dia malu. Subhan. Sampai abangnya juga malu. Jadi adiknya ini special need, abangnya malu, orang tuanya malu, keluarga-keluarga yang malu. Saya bilang, Anda malu dengan penghuni surga, bagaimana cerita? Anda tidak bersyukur bahwa ini anak Anda yang akan membebaskan Anda dari azab api neraka. Ya Allah, aku masuk surga. Ibu bapakku merawat aku dalam keadaan aku cacat. Jauhkan dia dari api neraka, masukkan dia dalam surga. Subhan. Bagaimana Anda tidak paham bahwasanya ini adalah kehendak Allah, di balik kesengsaraan ada kenikmatan yang lebih dahsyat daripada ini semua. Mungkin Anda dihina orang, ih anaknya seperti ini. Tapi dia penghuni surga, udah jelaskan. Anda, woi, keren, cakep, ganteng, pakai das, pakai jasi, belum tentu masuk surga. Anak seperti ini sudah jelas surganya. Maka itu Anda dimuliakan dan dia akan berjuang. Kenapa? Untuk Anda. Nanti di akhirat memperjuang untuk masuk surga. Kenapa? Karena Anda sudah berjuang buatnya. Subhanallah. Jadi ini sakit yang tidak mungkin sembuh. Dari lahir dia punya kelainan. Ada lagi yang sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh. Semua penyakit itu, jadi tidak ada satupun seorang muslim yang mendapatkan sakit, bahkan capek, bahkan dia gundah, kesedihan, bahkan ada yang mengganggu dia, dihina, disakiti, difitnah, kegalauan, sampai pun duri sekecil apapun yang terkena kulit kita, itu semua Allah menghapuskan dosa-dosanya. Permasalahannya kita melihat dunia adalah dunia seakan-akan cuma dosa dihapusin. Halo, ingat ke akhirat itu, akhirat adalah kehidupan yang nyata. Kehidupan dunia ini sebentar, sekejap mata. Masalahnya kita melihat dunia adalah segalanya, seakan-akan akhirat tidak ada apa-apanya. Bahkan orang bermaksiat hanya kenikmatan sesaat. Padahal kesiksaannya abadi, abadi, abadi. Maka selalu saya ulang-ulang, kesabaran dalam menahan hawa nafsu, kesabaran dalam menjauhi larangan-larangan Allah, itu amat sangat ringan dan mudah dibandingkan kesabaran terhadap siksaan Allah di dunia dan di akhirat, apalagi di akhirat dengan api neraka. Fama asbarum 'alan nar. Gak ada manfaatnya sabar mereka di atas api neraka. Yaudah kita sabar aja di neraka, kata orang-orang yang di neraka. Sudah selesai. Kenapa Anda tidak bersabar ketika di dunia, menahan hawa nafsu Anda untuk tidak berbuat maksiat? Subhanallah, kita kesenggol minyak goreng aja sakitnya minta ampun. Kemarin saya bikin masak gitu, terus letupan sup kena kena kulit. Subhan. Itu masalah sup pumpkin. Panas banget, ya Allah. Kita nggak sengaja. Nah, hidup itu di luar prediksi, gitu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ingat akhir, langsung ingat akhirat. Saya ajarkan, ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyengsarakan, langsung ingat akhirat. Subhan. Panas, langsung saya kasih kecap, kasih supaya tidak melepuh. Alhamdulillah tidak melepuh. Itu baru letupan sup pumpkin. Sup. Allah. Gimana api? Disinilah banyak orang obsesinya dunia, maka dia tertekan hatinya.
mengumpat, mencela, maki-maki. Kok saya sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh? Kenapa begini? Padahal di balik itu ada kenikmatan yang banyak orang tidak paham. Dihapuskan dosa-dosanya. Dan itu mahalnya luar biasa. Mahalnya luar biasa. Subhanallah. Bahkan wala wasubin, bahkan capek kita. Kita capek. Kemarin saya ngajar ke sini, ngajar sini, kemudian keluar kota ke Tegal, di Islamic Center, balik ke Jakarta. Pagi-pagi harus rapat, kemudian habis itu ngajar lagi di Panglima Polim, kemudian itu capeknya, masya Allah, berdiri aja udah. Nah, capek itu dihitung oleh Allah, saking baiknya Allah, menjadi pahala, dihapuskan dosa-dosa. Subhanallah. Tentu lelah dalam berbuat ketaatan, bukan lelah dalam berbuat kemaksiatan. Ada yang lelah, dia datang ke tempat judi, berzina, main judi, narkoba, dan capek juga. Tapi tidak dapat apa-apa. Karena apa? Bukan di jalan Allah. Ya Allah Azza wa Jalla. Wala hammin wala hazan. Kita ada kegundahan, kegelisahan. Kita ada sedih, ya Allah, sedih. Dihina orang, dicaci maki orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, gitu. Wala ghammin, kegalauan kita galau berkeluh kesah, ya Allah. Karena kita manusia, bukan malaikat. Tapi kalau seperti itu Anda tidak mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah, nggak dapat. Kenapa tidak dapat an-nafsul mutmainnah? Ini semua dihitung oleh Allah. Allah maha baik. Dihapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan bahwa semua kesengsaraan selama kita ada iman akan membawa kenikmatan yang jauh lebih dahsyat daripada itu semua. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selama ini tidak membandingkan nikmat Allah dengan kesengsaraan yang kita rasakan. Kebanyakan kita fokus pada kesengsaraan. Maka diajarkan kita oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana kita menghitung-hitung nikmat. Suatu hari Anda tidak bisa makan karena sakit. Gitu. Kita tidak bisa makan karena sakit. Berapa kali Anda bisa makan? Tidak terhitung. Aduh, saya nggak bisa makan 1 hari, 2 hari ini. Sekarang berapa hari Anda bisa makan? Bukan hari, tahun. Hitunglah nikmat Allah. Oke, pasangan hidup Anda bikin kesel. Tapi betapa banyak kebaikan-kebaikan yang ada dirinya. Dan kekesalan itu akan menjadi pahala buat diri Anda. Nabi Nuh, Nabi yang pertama kali, Rasul pertama kali adalah Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Maka kita belajar surat Nuh, kisah-kisah Nabi Nuh. Diuji dengan anak, diuji dengan istri. Anak dan istri masuk neraka. Ujian yang terberat adalah dari orang yang terdekat. Berat. Sangat berat. Ini Rasul pertama yang disebut dengan ulil azm. Diangkat derajat oleh Allah. Nabi yang paling top. Ulil azmi yang dahsyat kesabarannya. Bagaimana tidak? Dakwahnya saja 950 tahun. Dakwahnya berarti umurnya lebih dari 1000 mungkin. Dia menghadapi istri yang sangat selalu berbuat maksiat, menghina, mencaci maki. Anaknya juga begitu. Tahu dari mana? Nah, kisahnya begitu. Dia bikin perahu, orang-orang menghina. Bapak kamu tuh, dia debat lah. Kebayang. Dan itu bertahun-tahun. Ketika kita mendapatkan ujian, semakin kita dinaikkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inna min a'zamil jaza min 'idhamil bala law ahabballahu qaman ibtalahum fa inna radiya fala ridha wa in sakhata fala sukht. Sungguhnya pahala yang besar itu dari musibah yang besar. Ada orang tidak dihina, ada orang yang dihina. Yang dihina dicaci maki itu dapat pahala yang besar. Bisa jadi orang yang dipuji
malah mendapatkan dosa karena menepuk dada. Oh, saya. Astagfirullah. Orang sakit, ada hanya sakit gigi, ada orang sakit yang parah, cancer, ada orang sakit dan seterusnya. Ya, itu ujiannya besar, semakin dahsyat semakin besar pahalanya. Lau ahballahu qaman ibtalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, ini hadis, maka diuji hambanya. Dalam hadis yang lain, may yuridil bihi khairan yusibhu. Kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, maka hambanya diuji. Kita melihat ujian adalah ujian. Kita tidak melihat hadis-hadis ayat Quran, maka hidup kita seakan-akan punya mata yang baik, tapi tidak ada cahaya, maka nabrak. Ada pinter, bahkan predikat Anda seorang profesor doktor. Anda nggak profesor doktor itu mencuri? Profesor doktor, dia korup. Ada nggak seorang profesor yang ngumpat, marah? Maka kecerdasan itu bukan dalam titel. Ada nggak profesor doktor dia menunjukkan who am I? Inilah aku, inilah aku. Justru itulah dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Di balik kenikmatan, di baliknya ada kesengsaraan. Kenapa? Dia sombong, inilah aku, inilah aku. Di balik itu dia jiwanya rapuh, gampang marah, gampang ngumpat, gampang tersinggung, dia tersiksa hidup. Kenapa? Matanya baik, pikirannya baik, tapi tidak ada cahaya. Kita bukan orang gila, pikir punya mata, tapi digelapkan semua ruangan. Gelap. Apa yang terjadi? Anda nabrak sana, nabrak. Cahaya ini adalah Al-Quran dan hadis. Kita lihat di Jepang, di Eropa, mereka tidak ada cahaya. Sekarang Gaza memberikan cahaya, akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Melihat kedahsyatan kekuatan. Saya tanya Bapak Ibu yang cinta Allah, adakah di antara kita yang mendapatkan musibah sedahsyat saudara-saudara kita di Gaza? Tidak ada. Mereka dihina, seluruh manusia di muka bumi hanya menonton Gaza seperti binatang serangga yang dihancurkan, dibantai, genosida, dibantai semua, dibasmi laksana serangga. Itulah saudara kita. Dan mereka masih tersenyum. Saya lihat video-video kok bisa tersenyum. Bagaimana dia bisa tersenyum? Ada apa dalam pikiran mereka? Itu pelajaran yang sangat dahsyat. Karena mereka sudah membandingkan dunia ada di sana ada akhirat. Sedahsyat-dahsyatnya Anda memiliki dunia itu kecil dibanding akhirat kita. Kita kadang-kala lupa bahwa kehidupan ini adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang sebentar saja, sekilas saja, tidak akan lama. Dunia ini adalah sekejap mata. Dunia ini adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Quran berulang. Tapi kita tidak melihat Al-Quran. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Karena sebut kesengsaraan yang paling dahsyat. Adakah kesengsaraan kita melebihi daripada dahsyatnya kesengsaraan yang ada di Gaza? Mereka lapar. Anak-anak kecil mati karena kelaparan. Ada yang sudah kelaparan, kulit mereka terbakar. Coba itu terjadi pada diri anak kita. Terjadi pada diri kita. Anak kita sakit aja kita udah pusing. Butuh biaya, butuh ini. Anak kita sakit aja, gimana? Bagaimana saudara-saudara kita di Gaza? Ada seorang ibu kehilangan anak, kehilangan rumah. Dia malah alhamdulillah, alhamdulillah. Dia bersyukur. Saya melihat, ya Allah, kok bisa seperti ini? Kenapa? Kita tidak punya kekuatan seperti mereka. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan, memperjalankan Nabi Muhammad SAW ini Isra Mi'raj, setelah Isra ayat pertama. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dulu, bukan sekarang.
Kalau sekarang oke, kita naik pesawat. Dulu bagaimana Anda pahami dari Mekah ke Palestina gimana? Itu adalah kekuatan dari Allah. Bukan Anda. Anda tidak punya pikiran sedasar apapun tidak akan mampu. Ini redaksi Al-Quran. Ada redaksi Masjid Al-Aqsa alladzi barakna haulah yang kami berkahi sekelilingnya. Saya selalu ditanya, Pak Ustadz, ini setiap Isra Mi'raj ini pertanyaan selalu timbul. Bagaimana Anda memahami barakna haulah? Yaitu kami berkahi sekelilingnya. Nah, kita lihat redaksi Al-Quran Al-Karim supaya lebih jelas lagi. Ini redaksi Al-Quran. Subhanallah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ini redaksinya barokna. Kalimat barokna kami berkahi. Subhan, maha suci Engkau ya Allah. Dahsyatnya luar biasa. Yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Mekah, yaitu Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang kami berkahi. Subhan. Berkah dari mana? Karena Masjidil Aqsa dan sekelilingnya itu Syam, itu adalah para nabi dikirim di sana. Dan Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Kita lihat, saudara-saudara kata dibantai tidak terkalahkan. Di sini kami berkahi. Bagaimana berkah sekelilingnya? Sementara di situ dibantai, dibunuh, dihancurkan. Mana keberkahan Allah? Disitulah mereka mendapatkan keberkahan karena di dalamnya ada surga. Di bumi mana lagi yang cepat surganya kalau bukan di Palestina? Mereka masuk surga dan mereka senang. Maka di situ disebutkan wabashir, kasih kabar gembira. Kenapa? Karena ada surga. Selama otak kita obsesinya dunia, selama itu kita tersiksa. Padahal kita diingatkan dunia adalah sementara. Dunia adalah kenikmatan yang sekejap mata. Dunia adalah menipu. Tapi tidak masuk ke pikiran kita karena kita tidak praktekkan. Kita sudah dengar, tapi kita tidak praktekkan. Lihatlah semua di dunia ini adalah senikmat-nikmatnya dunia hanya kecil dibanding akhirat. Kita sementara. Apakah kita tidak berpikir dari Nabi Adam sampai sekarang orang-orang di dalam kubur mereka menunggu hari kiamat? 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Dari Nabi Adam sampai sekarang. Berapa puluh ribu tahun. Mereka nunggu kehidupan setelah barzah. Yaitu yang disebut dengan mahsyar. Umur kita berapa? Umur Anda 100 tahun, habis itu wafat. Berapa ribu tahun masih di dalam tanah. Sebagaimana kita bisa memprioritaskan kehidupan kita yang sekejap mata, kita sibuk dengan kesibukan yang sekejap mata, sementara kehidupan yang abadi kita lupakan. Itu akan ada penyesalan. Kenapa saya mempermasalahkan yang kecil? Padahal ada permasalahan yang besar. Pernah saya cerita, suatu hari saya di masjid, tiba-tiba ada seorang bapak, nangis, cerita, saya punya masalah berat. Tidak lama juga ada seorang ibu curhat, saya punya masalah yang berat, cerita tentang anaknya, yang satu tentang dirinya, yang satu tentang dirinya kena kanker, sudah menyebar di mana-mana. Saya katakan, masalah yang serius dan terberat itu bukan itu. Masalah yang serius adalah ketika kita di dalam kubur mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Tutur kata kita tertulis. Anda nulis di WA tertulis semuanya. Tidak ada satupun yang tidak tertulis. Semua tertulis. Dan tercatat dengan baik. Subhanallah. Maka itu kita mencoba untuk memahami apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Itu masalah terberat. Anda punya harta, rumah dari emas sekalipun, ketika Anda wafat dalam kubur, kita mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita lakukan. Anda teriak, harta Anda tidak akan bisa membantu Anda. Anda teriak, tidak akan bisa membantu anak kita. Yang membantu kita adalah amal soleh kita. Masalah terberat dalam hidup kita adalah ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Tidak kembali ke dunia. Maka ketika kita mendapatkan kesengsaraan, tetaplah memuji Allah. Katakan alhamdulillah ala kulli. Katakan inna lillah, sungguhnya kami semua milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kami dalam perjalanan kembali kepada Allah.
Yang dikatakan kami dalam detik ini dalam perjalanan menuju kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dibangun obsesi akhirat. Mau sekaya apapun, mau sesehat apapun, belum tentu mereka lebih lama hidupnya dari kita. Ada orang yang sakit-sakitan ternyata lebih lama hidupnya. Karena Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Jangan hopeless. Wah, saya udah sakit gini. Terus dikasih optimisme, ya Allah. Berdoa terus. Walaupun tetap sakit, tetap. Kenapa? Karena counseling kita adalah usaha dan doa. Counselingnya Allah adalah menentukan. Dan Anda masuk counselingnya Allah. Akhirnya Anda give up, tidak berdoa dan tidak berusaha. Tidak ke dokter, tidak makan obat, tidak doa. Udahlah pasrah, saya udah kayak begini. Anda memasuki counselingnya Allah. Terus berusaha, doa terus. Sampai kapan? Itu mengcounseling kita. Hanya di situ toh. Ketentuan tetap Allah Azza wa Jalla. Dan Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Subhanallah. Kalau saya dihina orang, dicaci maki orang, biar sabar. Itu kecil. Ada akhir. Sehingga Anda ketika dihina, caci maki, bersabar, ada akhir. Bandingkan betapa banyak orang yang memuji Anda daripada orang menghina Anda. Subhanallah. Betapa banyak orang membahagiakan Anda daripada orang yang menyakiti Anda. Lihat itu, lihat di situ, dari sisi itu. Jadi kita mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita mendapatkan surga dunia. Karena kacamata kita diatur oleh Allah Azza wa Jalla, kita ikuti. Dan itulah ajaran Nabi Muhammad, ya Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai rahmat buat kita. Sadarkah kita? Nafas pemberian dari Allah. Mata kita, telinga kita diberikan oleh Allah. Bumi yang kita pijak diberikan oleh Allah. Semua pemberian dari Allah. Terus Anda menggerutu keputusan Allah yang hanya sedikit sekali ujian buat kita. Dan kata-kata sedikit adalah Al-Quran yang mengatakan sedikit, bukan kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang kita rasakan. Lihat betapa banyak orang yang lebih terhina dari diri kita. Saya menangis tidak berhenti ketika melihat video yang ada di Palestina. Dikasih foto sebelum dia masuk penjara. Dan dikasih foto setelah dia masuk penjara. Keluar penjara. Rusak. Ini putus semuanya. Jemari putus. Ini rusak. Semua rusak. Bagaimana siksaan yang ada di dalam penjara Palestina. Saya merasakan penjara. Tetapi di sedasar itu mereka dipotong kukunya. Dipotong jarinya. Sampai rusak wajahnya. Rusak. Jelek. Dan dia bertahan, la ilaha illallah. Adakah kita merasakan itu semua? Kenapa mereka bisa bertahan? Karena obsesinya akhirat. Selama Anda obsesi dunia, Anda merasa tersinggung. Belum kenal saya punya harga diri. Saya punya harga diri. Saya punya harga. Anda pride. Harga diri kita adalah di mata Allah, bukan di mata manusia. Lihat para pejabat kita sekarang. Mereka merasa berkuasa. Padahal amat sangat hina di mata Allah. Karena merugikan rakyat. Mereka merasa bangga ada dikawal polisi kanan kiri. Dihormati. Kalau ada forum, dia diberikan kesempatan untuk pembicara. Sambutan dari sifat. Kemuliaan itu di mata Allah, bukan di mata manusia. Ketika Anda berbicara pride, Anda dihina, sakit, iya. Tapi ingat, ini menghancurkan dosa-dosa kita. Asalkan Anda bersabar. Maka redaksi hadis, sebelum kata-kata ini, kalau Allah mencintai seorang hamba, diuji aja. Hadis yang lain, mayuridil bi khair yusibhu. Barang siapa yang Allah ingin baik kepada seorang hamba, dikasih ujian. Maka orang-orang yang sangat mulia di mata Allah, orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah, ujiannya tidak pernah berhenti-berhenti. Kenapa? Karena Allah ingin kebaikan. Dia kalau dia ridho, ikhlas, pasrah, sabar ya Allah. Sakit hati, sabar. Maka dimuliakan oleh Allah, dia dapat cinta Allah. Tapi dia menggerutu, maka dia mendapatkan gerutuan Allah. Maksud Allah murka. Saya sakit begini, nggak sembuh-sembuh, berdecak. Saya dihina. Siapa sih itu orang? Ya Allah, diam.
Nggak usah bertutur kata. Ketika Anda luapkan dengan kata-kata, Anda luapkan dengan tulisan, Anda luapkan dengan ekspresi, berarti Anda tidak bersabar. Rugi. Sudah sengsara di dunia, tidak dapat apa-apa di sisi Allah. Dua kali rugi. Sebaliknya, tidak ada perintah Allah kecuali di dalamnya ada kebahagiaan diri kita. Tidak ada perintah Allah kecuali di dalamnya ada kepentingan diri kita. Tidak ada perintah Allah kecuali di dalamnya ada keuntungan dunia dan akhirat. Tidak ada perintah Allah kecuali di dalamnya ada kemaslahatan diri kita, keluarga kita, dan seterusnya. Semua dapat kebaikan. Jadi seluruh perintah Allah pasti di dalamnya ada kebaikan, keuntungan, kebahagiaan dunia akhirat buat diri kita, keluarga kita, dan siapapun. Pasti. Dibalik, seluruh larangan Allah pasti mengandung kerusakan, kehancuran, kegalauan, kesengsaraan, kesedihan, dunia dan akhirat. Kerusakan buat diri kita, keluarga kita, dan siapapun. Peganglah prinsip itu. Allah menyuruh kita untuk bersabar. Maka perintah Allah pasti ada kebahagiaan diri kita. Baru kita merasakan kebahagiaan masyarakat. Saya ilustrasikan yang gampang. Si A keluar dari masjid, si Z keluar dari masjid. Sama-sama hilang sendalnya. Yang si Z, aduh, sendal mahal, perlu dibeli, diungkapkan. Lihat hadis Rasulullah, diungkapkan dengan kata-kata. Barang siapa yang gerutu, maka dia mendapat gerutuan dari Allah. Dia tidak dapat. Yang satu, kamu hilang sendal juga? Kata si A, ya saya hilang sendal. Qadar Allah. Ini sudah dengan Allah. Dan seluruh keturunan Allah pasti baik buat saya. Saya ikhlaskan sendal ini. Dia bersedekah dan sedekah. Dia mungkin membutuhkan untuk dijual buat anak istri. Bangunlah positive thinking. Maka dia mendapatkan ketenangan. Tidak menggerutu, ya sudah. Kita ngeliat si Z, dia menggerutu, udah hilang sendal. Menggerutu. Apakah dengan mengguru ngomel kemudian sendalnya datang? Kan tidak juga. Ini yang gampang. Saya kasih gampang. Anda diremehkan, dihina orang, sudah sabar. Yang meremehkan dan menghina kita belum tentu lebih mulia dari kita. Yang menghina kita dan meremehkan kita jelas-jelas dia tidak punya pujian, kita tidak punya pujian, seluruh tidak punya pujian, pujian hanya milik Allah. Maka Anda terpuji apabila Anda dekat dengan Allah. Subhanallah. Toh diri kita juga kita tidak punya diri kita, tidak punya harga diri kita, keberadaan kita tidak punya, la haula wala kecuali semua dari Allah. Subhanallah. Jangankan itu, Anda dihina, disakiti, harga diri Anda terusik, seakan-akan dilemparkan ke kotoran manusia, harga diri Anda. Subhanallah. Saya tanya, manusia yang paling mulia, yang paling harum di muka bumi adalah Nabi dan Rasul, dihina sampai detik ini. Nabi Muhammad SAW, ya Allah, ya anuhabbuk ya Rasul. Nabi Muhammad SAW dihina sampai sekarang. Presiden Perancis menghina Nabi. Orang-orang di Eropa membuat karikatur, mencaci maki Nabi. Nabi manusia yang paling mulia dihina. Dan ada yang maha mulia dihina-hina oleh manusia. Dia kata punya anak, yaitu Allah Azza wa Jalla. Terus Anda tidak mau ada menyinggung perasaan Anda. Anda berontak. Apakah Allah maki-maki semua? Tidak. Lakum dinukum waliyadin qul ya ayyuhal kafirun. Silakan hai orang. Anda mengatakan Trinitas, silakan. Tapi ingat pertanggungjawaban di akhir. Yang maha mulia ini dihina. Terus Anda merasa mulia, apakah Anda lebih hebat dari Nabi, lebih hebat dari Tuhan? Sehingga ingin semua manusia mencintai Anda. Sehingga ingin semua manusia tidak ada yang menghina Anda. Dan Anda tersiksa dengan satu orang, dua orang yang menghina kita. Padahal kesengsaraan itu harus Anda rubah menjadi surga. Dengan apa? Ikuti perintah Allah. Ikuti. Jangan sampai kita, ceramah apa ini? Apa ini nyinggung saya? Saya sakit-sakitan gerutu. Tahu aja si Ustaz sih. Anda menggerutu. Anda tidak setuju dengan ceramah saya, tidak apa-apa. Nanti penyesalan ketika di dalam kubur. Kenapa aku tidak berpositif thinking pada Allah? Ana inda dzanni abdi. Allah SWT berfirman, aku terikat dengan prasangka hambaku. Aku pada prasangka hambaku. Aku dalam prasangka hambaku. Jadi prasangkanya baik akan baik. Maka ketika saya dihina, disakiti, dicaci maki, coba ibu bapak yang cinta Allah SWT, orang-orang Palestina dihina. Yang menghina siapa? Orang-orang Islam, pemimpin-pemimpin Arab. Membiarkan mereka. Tapi lihat di Eropa, di Amerika, mereka demonstrasi, memuji-muji. Subhanallah. Bahkan mereka masuk Islam berbondong-bondong.
karena melihat akhlaknya orang-orang di Gaza. Allah. Kita dihina, disakiti, dicaci maki, ditikam dari belakang. Ada Allah yang membalas. Allah. Serahkan pada Allah. Jadikan yang sakit hati ini menjadi pahala. Menggugurkan semua dosa-dosa kita. Jangan dijadikan sakit hati ini menjadi dosa lagi. Dosa di atas dosa. Subhanallah. Ini kesempatan emas. Maka redaksi hadis. Ajaban li amril mu'min. Fa'inal amru kullahu lahu wa sari'an illal mu'min. Seorang beriman itu semua urusannya baik baginya. Dan tidak ada satupun yang bisa merasakan ini kecuali dengan keimanan. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dia yakin di dalamnya ada kebaikan. Dengan nikmat ini, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan, dia bersabar, dia yakin dengan kesengsaraan ini ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Itu hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wow, mampukah kita memahami ini semua? Mampukah kita mengerti tentang ini semua? Hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita kaji pada pagi hari ini harus menjadikan cahaya kehidupan kita. Di balik kesengsaraan ada kenikmatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Nanti insya Allah kita akan bahas kelanjutan daripada kajian ini. Kita sama-sama membuka ayat suci Al-Quran. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir lebih dalam lagi. Harus kita buka semuanya. Saya rasa mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini membuat kita lebih dekat dengan Allah. Sebutkan kesengsaraan Anda. Tulis 1, 2, 3. Sudah? Terus 4, 5, 10, 20. Tulis. Sekarang kasih kertas atau buku. Tulis kenikmatan-kenikmatan. Masya Allah. Jauh lebih banyak nikmat. Berapa orang menghina Anda? 1, 2, 3, 4. Berapa? Tulis. 10. Oke, 10. Tulis berapa orang yang memuliakan Anda, menghormati Anda, tidak mengusir Anda, tidak mencaci maki Anda. Tulis. Berapa orang? Oh, saya sakit-sakitan. Organ tubuh apa yang Anda sakit? Tulis organ tubuh yang sehat. Tulis. Baru kita mengerti kenapa Allah SWT mengatakan hanya sedikit aku kasih ujian kan. Sedikit. Maka itu kacamata kita harus kita rubah dengan kacamata Al-Quran. Rasulullah mengatakan kesengsaraan itu akan menghabiskan semua dosa-dosa kita. Karena ada dosa-dosa yang tidak cukup dengan istighfar dihapuskan. Dosa kita dihapuskan dengan adanya puasa, dengan adanya sholat, dengan istighfar. Ada lagi dosa dengan musibah, dan ini yang dahsyat. Bukan hanya dosa, kita dapat dosa dihapuskan dan mendapatkan pahala. Maka disebutkan, ahlul bala. Bapak, Ibu baca hadis. Subhanallah. Tentang ahlul bala dengan ahlul afiyah. Di dalam surga. Saya tidak bicara orang-orang yang masuk surga atau neraka. Sudah, yang masuk neraka, masuk neraka. Yang masuk surga adalah masuk surga. Saya tidak bicara masuk neraka, sudah masuk neraka, neraka. Dan sekarang masuk surga. Penghuni surga. Dibagi dua. Ada ahlul bala. Ada ahlul afiyah. Ada orang hidupnya asik-asik aja sampai akhirat, sampai wafat, dia asik-asik. Dia tidak pernah digoncang dengan hinaan, cacian, tidak pernah digoncang dengan sakit yang berkepanjangan, tidak pernah digoncang dengan kemiskinan, tidak pernah, pokoknya bentuk ujian-ujian berbeda-beda. Ini namanya ahlul afiyah. Ada lagi ahlul bala. Penghuni surga yang disebut dengan orang yang dikenakan musibah. Ada ujian dengan kemiskinan dari lahir sampai mati dia miskin. Ada diuji dengan sakit dari lahir sampai mati dia sakit yang tidak mungkin sembuh, seperti orang-orang yang special needs, orang-orang yang cacat. Ada orang yang lahir dalam keadaan tangannya, kakinya tidak ada. Ada orang lahir hidup selama hidupnya dia dihina, dicaci maki. Ada orang lahir dan seterusnya. Ini namanya ahlul bala, orang-orang yang kena bala, ujian. Apa yang terjadi Bapak Ibu cinta Allah semua? Ahlul bala diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan orang-orang ahlul afiyah yang istilahnya hidupnya baik-baik saja.
Dan orang-orang ahli sunnah melihat, ya Allah, mereka dimuliakan bercahaya terus diangkat oleh Allah. Sehingga orang-orang yang ahli afiyah mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Berikan aku ujian. Ujian yang sepedih-pedihnya. Laksana pedang mencincang-cincang kulit dan daging aku. Tidak apa-apa, yang penting aku ingin seperti mereka, ya Allah. Bapak Ibu izin, banyak kita tidak paham hadis-hadis. Tidak bisa melihat kehidupan yang sesungguhnya. Berbahagia, baru kita ngerti redaksi Al-Quran, kasih kabar gembira. Kita sudah buka ayat Quran. Kasih kabar gembira, orang-orang mendapatkan ujian. Dihina, sakiti, caci maki. Bapak Ibu izin Allah, bersabarlah. Bersabarlah. Insya Allah kita akan kupas lebih dalam lagi tentang kesabaran. Karena tidak cukup waktunya. Ya. Bapak Ibu izin Allah SWT. Semua yang kita rasakan, keletihan, kecapean, selama itu di jalan Allah kita mendapatkan pahala. Insya Allah tanggal 29 saya akan berangkat ke Mentawai. Tentu di sana ada masalah-masalah yang berat kita harus selesaikan. Tapi setiap tarikan nafas, capek, lelah, pusing mungkin di laut, mual, karena ombak besar berandai-andai, ataupun apa, itu semua ada pahalanya di sisi Allah. Keletihan kita dihitung oleh Allah. Saya kasih tahu orang yang dugem, tempat-tempat naik klub, kemudian dia mabok-mabokan, itu bukan capek juga ketiduran, kecapean juga begadang, sama-sama capek. Ataupun orang tidak ngapa-ngapain, tidur ya, kerjaan tidur makan, dia pun capek. Memang fikabat, memang hidup itu dalam keadaan capek, nggak ngapa-ngapain pun capek. Ada yang capek dapat pahala, ada yang tidak dapat pahala. Subhanallah, saya dihina, caci maki, bahkan diancam untuk dibunuh, sabar. Alhamdulillah. Ada anak-anak sekarang yang dulu tidak kenal agama, tidak kenal la ilaha illallah, tidak, sama sekali tidak kenal. Sekarang sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Dulu tidak berpakaian, tidak ada pakaian. Sekarang mereka sudah menghafal Al-Quran, belajar Islam. Ada yang insya Allah dalam waktu yang dekat, ada yang ke Mesir insya Allah. Ada yang belajar, kita masukkan ke pondok pesantren. Capek kita mikir mereka capek, tapi ada pahala. Kadang-kadang, oh ini dananya dari mana lagi? Kehabisan aksi berbangsa ini butuh dana. Saya hanya mengatakan ada Allah insya Allah. Kita mengeluarkan dana bukan untuk hura-hura, untuk menjalankan ibadah. Dan itu pahalanya sampai hari kiamat. Selama mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, setiap hurufnya kita dapat pahala. Subhanallah. Dalam waktu yang dekat ini kita mau bangun sekolah. Dan sekolah itu mayoritas, hampir semua, bukan mayoritas, semua yang mu'alaf baru masuk Islam. Dalam sekolah itu orang banyak berbondong-bondong masuk Islam. Dalam waktu yang dekat ini, insya Allah kita akan bangun PAUD sekolah. 3 kelas. Jujur, tidak ada uangnya, tidak ada. Tapi insya Allah Allah akan menghadirkan. Bersabar. Orang memikirkan dirinya. Memikirkan diri. Kita memikirkan umat. Subhanallah. Saya katakan, orang kerja jadi pegawai, gajinya tetap. Kalau di perusahaan, kalau perusahaan BUMN, Pertamina, digaji tetap. Bagaimana kalau menjadi pegawai Allah? Allah menguji kita. Gaji yang besar adalah akhirat kita, surga kita. Perjuangan itu pasti ada surganya selama hati kita Allah. Jangan Anda berbicara sakit, jangan Anda berbicara letih, jangan Anda berbicara uang saya habis. Lihat nikmat Allah jauh lebih banyak daripada apa yang Anda keluarkan. Anda mengeluarkan harta, pikiran, itu jauh lebih sedikit daripada apa yang Allah berikan pada kita. Anda sakit hati, terhina. Betapa banyak orang-orang yang tidak menyakiti hati Anda. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua
mendapatkan ridha Allah dalam lembaran hidup ini. Tidak ada satu duri pun yang terkena kecuali di dalamnya ada kebaikan. Duri, walau syaukah, wala syaukah, bisyakuha illa kafarallah. Sekecil apapun, duri itu kecil. Kita kena duri, habis itu keluar. Itu mendapatkan pahala. Sampai duri yang besar, saya merasakan duri yang besar. Ketika saya jatuh, mungkin 10 tahun yang lalu, lupa saya. Jatuh di atas baik. Dan hilang ingatan. Orang masuk ke dalam jurang. Gelap. Segelap-gelap. Dipanggil-panggil. Pokoknya di sini, saya tidak melihat ini darah semua. Pasti saya jalan, ternyata dalam tubuh saya tuh durinya udah kayak duri-duri yang masuk dalam, dicabut masuk sungai, dicabut semua darah dan penuh dengan lintah. Subhanallah. Tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Semua ada ganjarannya, setitik, sekecil apapun ada ganjaran. Maka kasih kabar gembira bagi mereka yang mendapatkan kesengsaraan. Bersama kesengsaraan ada kenikmatan yang luar biasa. Saya rasa ini saja Bapak Ibu cinta Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu berzikir pada Allah Azza wa Jalla, berdiri, duduk, atau berbaring, sehingga hati kita ada cahaya. Sehingga hati kita ada cahaya, pikiran kita ada cahaya, kita dibimbing oleh Allah, tidak gampang menggerutu. Lihat Al-Quran, sholat yang benar akan menghasilkan an-nafsul mutmainnah. Tidak berkeluh kesah, tidak mengumpat, tidak mencaci maki. Itulah bukti sholat yang benar. Tapi kalau sholat tetap sholat, menggerutu tetap menggerutu, ada yang salah dalam sholat kita. Karena sholat membangun obsesi akhirat. Saya rasa ini saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang saya buka dulu sebentar Pak Dwi ya. Sebentar. Kalau ada pertanyaan sebentar. Ya, silakan. Yang mau bertanya silakan tinggal di unmute. Ada yang bertanya tinggal di unmute. Nampaknya tidak ada, Ustaz. Oh, baik. Ini. Oh, di chatting juga tidak ada. Iya, tidak ada. Baik. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dibersihkan dari segala dosa-dosa, dan kita mengharap Allah dalam keadaan bersih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah Terima khairan, kasih Pak Ustaz. Terima Makasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Pak Gatot, apa kabar? Masya Allah. Ali Gota ngurus TP-nya Pak. Iya Pak Ustadz, kapan nih Pak Ustadz? Saya rencanain Februari Pak Ustadz. Februari ya? Insya Allah lah, bisa lah. Ya. Ya, minta tolong disampaikan ke Ustadz di sana sama persiapan itunya, pasportnya. Siap, insya Allah. Makasih Pak Gatot. Ya. Nanti insya Allah nanti mungkin kalau saya nggak pergi, pokoknya nanti ada yang dampingin nanti Pak Ustadz. Siap, insya Allah. Siap. Oke. Nah, ya, saya lagi di Malang Pak Ustadz. Jauh banget. Jemput itu anak yang pulang dari Papua. Oh, Masya Allah. Iya, udah selesai tugas 1 tahun di sana. Cucunya? Cucu sehat, alhamdulillah. Berapa cucu semua? 4 Pak. Wow. Yang gede 2, yang kecil 2. Allah. Rasa tuh cucu 4 aja. Iya. Allah. Ya. Semoga lancar terus Ustadz ya. Amin. Saya berangkat nih 29 insya Allah saya berangkat. 29 bulan ini? Ya, 29. Oh gitu. Ya, insya Allah. Insya Allah. Makasih semua Bapak-Bapak Ibu, saya keluar dulu. Kita end meeting ya.
Ya, makasih Siap, Pak Pak Ustadz. Ustadz. Syukur Pak Ustadz. Sama-sama.